Assalamualaikum, selamat malam semua. Hari ini kita akan belajar mengenai listrik dinamis. Nah, mungkin dari kita sudah tidak asing lagi ya dengan kata listrik, karena dalam kehidupan sehari-hari kita sangat bergantung dengan energi listrik ini, seperti penggunaan elektronik, kemudian alat-alat lain yang membutuhkan arus listrik. Nah, di sini listrik itu terbagi menjadi dua, yaitu ada listrik statis dan ada listrik dinamis. Nah, kalau listrik statis seperti namanya itu mempelajari tentang listrik yang diam. Jadi muatannya itu tidak bergerak atau diam. Jadi mempelajari antara interaksi antar muatan. Nah, sedangkan listrik dinamis itu merupakan mempelajari tentang muatan yang bergerak. Jadi seperti namanya dinamis. Nah, kali ini yang akan kita pelajari adalah mengenai listrik dinamis. Nah, listrik dinamis ini juga terbagi menjadi dua lagi. Jadi ada yang namanya arus arah itu atau DC ya, seperti pada baterai, seperti pada handphone, kemudian laptop dan alat elektronik lainnya. Kemudian ada yang namanya arus bolak-balik atau AC. Nah, itu seperti listrik yang digunakan di rumah-rumah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai yang arus searah atau DC. Berbicara tentang listrik, mungkin kita pernah mendengar mengenai ada kasus atau kejadian seperti seseorang yang dia menyolokkan alat elektronik ke colokan dalam keadaan tangan yang basah, kemudian dia kesetrum atau tersengat listrik. Nah, kira-kira kenapa ya bisa orang tersebut kesetrum? Ada kasus lain juga, ada seseorang yang membuat sebuah rangkaian listrik. Nah, tapi ternyata pas dicoba rangkaian listrik tersebut ternyata lampunya tidak menyala. Nah, kira-kira kenapa ya bisa lampu itu tidak menyala? Baik, itu akan kita bahas di listrik dinamis ini. Oke, di dalam pembahasan kita ini ada besaran-besaran yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu ada namanya arus listrik yang pastinya ya. Yang pertama yaitu arus listrik atau dalam mengerti. Nah, jadi kita kan sudah sering mendengar ya tentang arus listrik, bahkan kita menggunakannya ya, menggunakan alat-alat yang membutuhkan arus listrik. Nah, tapi apa sih sebenarnya definisi dari arus listrik ini? Jadi, arus listrik itu merupakan banyaknya muatan yang bergerak pada suatu penghantar pada setiap waktu. Jadi, arus listrik ini merupakan banyaknya muatan yang bergerak pada setiap waktu. Atau secara matematis kita dapat tuliskan U per T. Nah, persamaannya dapat ditulis dengan I sama dengan Q per T, di mana I ini menyatakan arus listrik yang mengalir dengan satuan ampere, kemudian Q ini merupakan muatan listrik dengan satuan coulomb, dan T merupakan waktu yang dibutuhkan dengan satuan sekon. Nah, seperti yang kita ketahui, Q ini kan dia merupakan muatan listrik. Nah, dalam satu penghantar itu bisa terdapat beberapa elektron yang mengalir. Jadi, Q ini juga bisa dirumuskan dengan Q itu sama dengan N dikali E. Jadi, Q ini juga dapat dirumuskan dengan Q sama dengan N dikali E. Di mana N ini merupakan jumlah elektron. Kemudian, E ini merupakan elektronnya. Yang nilainya itu min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, elektron ini nilainya yaitu min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, nilai elektron di sini bertanda negatif karena itu menyatakan bahwa muatan tersebut bernilai negatif. Jadi kalau dalam perhitungan tidak perlu dioperasikan nilai negatifnya. Jadi cukup 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, berarti kan Q tadi N kali E. Berarti persamaan ini bisa kita buat I sama dengan N dikali E per T. Nah, jadi bisa juga kita tulis bahwa I merupakan N dikali E per T. Jadi tergantung dari apa yang diketahui oleh soal. Nah, berikutnya kita masuk ke syarat terjadinya arus listrik. Jadi, syarat yang pertama yaitu arus listrik hanya bisa mengalir ketika terdapat perbedaan potensial. Nah,
Bagaimana maksudnya? Gini, ada potensial A dengan muatan positif, 4 muatan positif dan potensial A. Kemudian ada potensial B dengan 3 muatan positif. Nah, jadi ini kan jumlah muatannya berbeda ya antara potensial A dan potensial B. Potensial A ada 4 muatan positif, sedangkan potensial B ada 3 muatan positif. Nah, karena adanya perbedaan potensial ini, maka terjadilah perpindahan elektron. Nah, elektron ini berpindah dari mana ke mana? Jadi, elektron ini berpindah dari potensial yang lebih rendah ke potensial yang lebih tinggi. Berarti, potensial yang lebih rendah itu kan potensial yang B. Berarti, elektron itu mengalir dari B ke A. Nah, karena ada perpindahan elektron, maka menyebabkan timbullah arus listrik yang arahnya berlawanan dengan arah elektron. Nah, berarti kalau tadi elektron kan dari potensial rendah ke tinggi, berarti arus listrik itu mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Jadi prinsipnya itu seperti air, dari kedudukan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Berarti yang lebih tinggi mana? Yang A. Berarti arus listriknya mengalir dari A ke B. Jadi begitu. Nah, ini kan karena adanya beda potensial, makanya timbul perpindahan elektron yang menyebabkan timbulnya arus listrik. Jadi, kalau misalnya tidak ada perbedaan potensial, maka tidak ada perpindahan elektron, sehingga arus listriknya pun tidak akan timbul atau mengalir. Nah, syarat yang kedua yaitu pada rangkaian listrik, arus listrik itu hanya mengalir pada rangkaian tertutup. Nah, maksudnya seperti apa? Tadi kan syarat yang kedua itu arus listrik hanya mengalir pada rangkaian tertutup. Nah, rangkaian tertutup itu, nah misal pada rangkaian listrik ini ada dua ini ya, yang A ini terbuka, yang B ini tertutup. Nah, kenapa yang A dikatakan rangkaian terbuka? Karena ini saklarnya itu tidak terhubung, jadi arus listriknya itu tidak dapat mengalir. Nah, sedangkan pada rangkaian tertutup, saklarnya itu tertutup, jadi arus listriknya itu dapat mengalir. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke contoh soal ya. Nah, di sini ada contoh soal dari arus listrik, di mana suatu konduktor dilewati muatan listrik 2,4 coulomb dalam waktu 2 menit. Tentukan A. Kuat arus listrik pada konduktor tersebut. B. Jumlah elektron yang melalui konduktor tersebut. Nah, yang pertama kita tulis dulu yang diketahui dari soal. Diketahui apa? Suatu konduktor dilewati muatan listrik. Ini ya, muatan listrik. Nah, muatan listrik tadi apa? Itu Q ya. Jadi Q ini besarnya 2,4. Nah, kemudian dalam waktunya berapa? 2 menit. Nah, waktunya ini kan 2 menit. Kita ubah ke satuan SI. Berarti T-nya kan sama dengan 2 menit. Berarti sama dengan 1 menit, satuan SI itu kan sekon ya untuk waktu. Berarti 2 menit itu kita kalikan, 1 menit itu kan 60 detik. Berarti 2 menit, 2 kali 60 berarti 120 detik. 120 sekon. Nah, kemudian apa yang ditanya? Kuat arus listrik pada konduktor tersebut, berarti I. Nah, yang ditanya I. Nah, jawab. Nah, tadi kan I itu bisa I sama dengan Q per T atau I sama dengan N dikali E per T. Nah, yang diketahui kan besarnya Q dan T. Berarti kita pakai rumus yang pertama. I sama dengan Q per T. Berarti I sama dengan Q-nya berapa? 2,4 per T-nya 120. Nah, 2,4 kali 120 berarti 0,02 ampere. Ini I-nya. Kemudian yang B apa? Yang B yang ditanya adalah jumlah elektron yang melalui konduktor tersebut. Nah, yang diketahui dari soal kan muatannya.
Berarti jumlah elektron itu yang ditanya adalah N. Nah, berarti kita pakai rumus yang ini yang kedua. Nah, kan Q-nya sudah diketahui ya. Tadi kan Q sama dengan N dikali E. Berarti yang B tinggal kita masukin Q sama dengan N dikali E. Dimana Q-nya merupakan 2,4 sama dengan N dikali E tadi berapa? Min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi kita masukin 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, kita pindah ruaskan, berarti N sama dengan 2,4 per 1,6 kali 10 pangkat min 19. Berarti N sama dengan, ini pangkatnya kita naikin jadi positif ya. Berarti kali 10 pangkat 19. Berarti 2,4 bagi 1,6 itu 1,5. Berarti N-nya kita dapat adalah 1,5 kali 10 pangkat 19. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke besaran selanjutnya ya. Baik, kita masuk ke besaran yang kedua, yaitu beda potensial atau disimbolkan dengan V besar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan beda potensial ini? Nah, tadi pada pembahasan arus listrik kan sudah kita singgung ya, bahwa arus listrik itu timbul karena terdapat beda potensial. Jadi, misal potensial A dan potensial B itu muatannya berbeda, makanya terdapat perpindahan elektron yang menyebabkan timbulnya listrik. Nah, beda potensial ini dia potensialnya mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya itu seperti pada baterai. Nah, pada baterai seperti yang kita lihat, pada sisi baterai yang terdapat tonjolan ini, nah ini merupakan sisi positif dari baterai. Nah, sedangkan sisi yang lain ini merupakan sisi negatifnya. Jadi, pada baterai ini potensialnya itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi, beda potensial ini mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Nah, persamaan pada beda potensial ini yaitu persamaan pada untuk mencari beda potensial itu didapat itu V sama dengan W per Q, di mana W ini merupakan energi listrik dengan satuan joule dan Q ini merupakan muatan dengan satuan coulomb. Nah, didapat persamaan V ini sama dengan W per Q, di mana W ini merupakan energi listrik dengan satuan joule per Q itu muatan dengan satuan coulomb, dan ini itu adalah tegangan dengan satuan volt. Nah, dari persamaan ini kita dapat konsep bahwa beda potensial atau tegangan itu merupakan energi yang dibutuhkan muatan untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Nah, jadi kita dapat bahwa beda potensial merupakan energi. Jadi kita dapat bahwa beda potensial merupakan energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik lainnya. Nah, pada beda potensial ini ada istilah-istilah yang perlu kita ketahui, yaitu istilah-istilah yang perlu kita ketahui pada besaran beda potensial ini. Yang pertama ada yang namanya GGL atau gaya gerak listrik. Nah, gaya gerak listrik ini merupakan beda potensial atau tegangan pada rangkaian yang terbuka atau salah satu komponennya tidak terhubung. Nah, istilah yang kedua yaitu ada yang namanya tegangan jepit. Nah, kalau GGL tadi itu kan merupakan beda potensial pada rangkaian terbuka. Nah, kalau tegangan jepit ini merupakan beda potensial pada rangkaian yang tertutup, jadi arusnya mengalir. Oke, jadi istilah yang perlu diketahui pada beda potensial itu ada dua, yaitu yang pertama GGL atau sering juga disebut dengan epsilon atau E.
yaitu berapotensial atau tegangan pada rangkaian terbuka. Sedangkan yang tegangan jepit itu yaitu berapotensial pada rangkaian yang tertutup. Nah, berikutnya kita masuk ke besaran yang ketiga, yaitu ada yang namanya resistor atau hambatan listrik. Nah, yang ketiga yaitu resistor atau hambatan listrik. Jadi, penggunaan resistor atau hambatan listrik ini yaitu untuk mengurangi arus yang mengalir pada suatu penghantar. Nah, resistor ini dilambangkan dengan huruf R besar, yaitu satuannya ohm. Dapat kita lihat pada gambar di sini arus yang mengalir berupa I itu akan melewati resistornya yang dengan luas penampangnya itu berupa A. Nah, karena luas penampangnya ini biasa resistornya itu berbentuk seperti kawat, jadi luas penampangnya itu adalah lingkaran. Jadi A-nya itu kita gunakan IR kuadrat, atau jika yang diketahui di meter maka kita gunakan 1/4 ID kuadrat. Nah, kemudian ada yang namanya rho. Nah, di sini rho itu merupakan hambat jenis. Jadi tergantung dari jenis bahannya seperti apa. Nah, kemudian ada yang namanya L atau panjang penghantar. Jadi besarnya penghambat atau resistor ini besarnya itu berbanding lurus dengan rho atau hambat jenis kawat. Jadi semakin besar hambat jenis kawatnya, maka hambatannya akan semakin besar. Juga semakin panjang resistornya, maka hambatannya itu akan semakin besar. Nah, namun besarnya resistor ini berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Jadi kalau luas penampangnya itu semakin besar, maka resistornya atau hambatannya akan semakin kecil. Nah, jadi besarnya hambatan pada suhu tetap. Jadi ini jika suhunya tetap, maka besar hambatannya itu R sama dengan rho dikali L per A, di mana R ini merupakan hambatan listrik dengan satuan ohm, kemudian rho ini merupakan hambat jenis penghantar atau hambat jenis kawat dengan satuan ohm meter, kemudian L ini merupakan panjang penghantar dengan satuan meter, dan A merupakan luas penampang dengan satuan meter persegi. Nah, ini kan tadi untuk suhu yang tetap. Nah, bagaimana jika suhunya berubah? Nah, jika suhunya berubah, maka kita gunakan persamaan. Nah, jadi ada dua persamaan yang dapat digunakan. Yang kedua yaitu RT atau hambatan akhir sama dengan hambatan awal dikali dengan 1 ditambah alfa dikali delta T. Nah, jadi delta R ini merupakan perubahan hambatan, kemudian R0 ini merupakan hambatan awal dengan satuan ohm, kemudian alfa ini merupakan koefisien hambatan dengan satuan derajat Celcius atau Kelvin. Nah, sedangkan delta T itu merupakan perubahan suhu dengan RT ini merupakan hambatan akhir dengan satuan ohm. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke contoh soal ya. Nah, jadi soal-soal untuk hambatan atau resistor ini biasanya berbentuk perbandingan antara kondisi awal dan kondisi akhir. Nah, contohnya seperti apa? Nah, di sini kita punya pertanyaan, kawat A memiliki hambatan 40 ohm. Nah, jika kawat B, berarti ada dua kawat ya, kawat A dan kawat B. Nah, tadi kan kawat A 40 ohm. Jika kawat B memiliki hambat jenis 3 kali kawat A, kemudian diameternya 2 kali kawat A, dan panjangnya setengah kawat A. Tentukan hambatan kawat B. Nah, kita buat dulu yang diketahuinya. Nah, tadi yang 40 ohm itu adalah
hambatan dari kawat A, berarti RA sama dengan 40 ohm. Kemudian kawat B memiliki hambat jenis 3 kali kawat A, berarti rho B sama dengan 3 rho A. Kemudian diameternya itu, diameter kawat B 2 kali kawat A, berarti DB sama dengan 2 kali kawat A, berarti 2 DA. Kemudian panjangnya setengah kawat A, berarti LB sama dengan setengah LA. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah hambatan kawat B. Nah, yang pertama kita yang diketahui untuk luasnya itu yang diketahui diameternya, berarti kita pakai yang 1/4 pi_d kuadrat. Nah, kita pakai yang 1/4 pi_d kuadrat. Nah, kemudian tadi kan rumus untuk mencari hambatan itu R sama dengan rho dikali L per A. Nah, ini kan rumus untuk mencari hambatan. Nah, kita bandingkan antara hambatan A dan hambatan B. Maka RA per RB sama dengan, nah, kita masukkan tadi kan rho A dikali LA per, nah, luasnya kan yang diketahui diameter. Nah, untuk luasnya kita gunakan yang 1/4 pi_d kuadrat. Oke, kemudian, nah, untuk hambatan yang B kita jadikan ke A juga. Jadi tadi kan rho B sama dengan 3 rho A, berarti 3 rho A dikali tadi LB sama dengan setengah LA, berarti setengah LA per, tadi DB itu kan 2 DA ya, berarti kita masukkan 1/4 pi dikali D-nya itu 2 DA, berarti 2 DA dikuadratkan. Oke, kita udah dapet perbandingannya. Nah, sekarang untuk variabel yang sama kita bisa coret. Ini rho A, kemudian LA, ini LA, kemudian ini 1/4 pi, ya. Nah, berikutnya kita masukin. Nah, tadi RA itu kan 40 ohm ya, berarti 40 per RB sama dengan, nah, untuk yang A ini kan tinggal yang di atas tinggal 1 per D kuadrat per, nah, untuk yang bawah berarti 3 kali setengah per 2D kuadrat, berarti 4D kuadrat. Oke, nah, udah kita coret berarti yang atas tinggal 1 kan, berarti 40 per RB sama dengan, ini kita naikin ke atas, berarti 3-nya ke bawah, terus ini setengah kan naik jadi 2 ya, berarti 2 kali 4, jadi 8 per 3. Nah, berarti kita dapat 8 RB sama dengan 40 kali 3, 120. Berarti RB sama dengan 120 per 8. Jadi kita dapat hasilnya adalah 15 ohm. Oke, berarti kita dapat hasil dari untuk hambatan yang B atau RB itu adalah 15 ohm. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada berarti berdasarkan hasil dari pembahasan kita tadi, maka
terjawab pertanyaan yang di awal tadi. Kan tadi ada kasus di mana kenapa seseorang yang ketika tangannya basah kemudian dia menyolokkan ke sumber listrik, menyolokkan alat elektronik gitu kan. Nah, dia bisa kesetrum. Nah, karena air itu kan merupakan elektrolit ya, jadi dia itu bisa menghantarkan listrik. Nah, jadi si arus listriknya itu bisa mengalir ke tubuh kita, jadi makanya bisa kesetrum. Nah, yang kedua, kenapa ketika seseorang membuat rangkaian listrik, ketika dicoba ternyata lampunya tidak menyala. Nah, berarti rangkaian tersebut itu tidak memenuhi syarat mengalirnya arus listrik. Nah, berarti rangkaian tersebut tidak memenuhi salah satu atau kedua syarat mengalirnya arus listrik yang tadi itu. Jadi mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.